Yang pertama sekali yang mestinya ada di dalam atau dimiliki oleh seorang hamba itu adalah pengenalan tentang Allah, ma'rifah billah. Itu yang pertama sekali mestinya. Sebelum ia beribadah, maka mestinya yang pertama dimiliki adalah ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam arti di sini kan sebetulnya tidak bisa dibagi-bagi, Pak, ya, tapi ini untuk memudahkan memahami. Ada zatnya Allah, ada sifatnya Allah, ada namanya Allah, dan ada perbuatannya Allah. Kalau zat Allah itu tidak bisa dijangkau, zat Allah tidak bisa dijangkau. Ya, yang bisa dijangkau oleh manusia itu adalah sifat-sifatnya Allah, nama-namanya Allah, perbuatannya Allah. Maka Allah mengenalkan dirinya kepada manusia itu bukan mengenalkan zatnya, tapi mengenalkan melalui sifat-sifatnya, melalui nama-namanya diperkenalkan, Pak, itu. Ini nama-namanya Allah, ini sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mesti dimiliki dulu seorang hamba. Kalau di hatinya masih ada syubhat, masih ada keraguan tentang Allah, dia tidak akan, ibadahnya itu tidak akan pernah mengantarkan dirinya sampai kepada Allah. Biar dia, bahasanya ulama, ini saya kutip perkataan seorang ulama, Syekh Yusri Jabir. Ya. Beliau katakan, mau ibadah siang malam ibadah, tapi kalau di hatinya masih ada keraguan tentang Allah, ibadahnya itu tidak akan bisa mengantarkannya sampai kepada Allah. Ada keraguan di hatinya. Maka ibadah itu dimulai dengan ilmu tentang Allah, pengetahuan tentang Allah. Ya, sehingga suluk menempuh jalan menuju kepada Allah itu dengan dua cara. Dengan taklim dan dengan amal. Dengan taklim, Pak. Taklim itu belajar. Dan dengan amal. Tidak bisa kalau zikir-zikir saja, tidak ada ilmunya. Kita berzikir tapi di hati kita ada keraguan tentang Allah, salah kita menyifati Allah, nah, itu tidak bisa. Ya. Tapi kalau ilmu saja tidak mau ibadah, tidak bisa juga. Maka ini mesti seiring sejalan. Miliki ilmu tentang Allah itu ma'rifah billah, kemudian kita ibadah. Insya Allah ibadah itulah yang akan mengantarkan kita kepada Allah karena sudah ada ma'rifahnya. Hanya banyak orang rajin ibadah, tapi tidak bisa sampai kepada Allah karena di hatinya ada syubhat tentang Allah. Syubhat seperti apa saja itu, Pak? Contoh, ya, misalnya ketika kita masih menyifati Allah itu dengan tempat. Ya, jadi kalau seorang hamba itu masih mengatakan Allah bertempat, tidak bisa itu dia sampai kepada Allah. Ya, ketika masih mengatakan bahwa Allah itu bertempat. Saya dikatakan Allah di atas langit, Allah di atas aras. Saya berkali-kali sampaikan bahwa ini akidah menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Karena Allah itu sudah ada sebelum ada tempat. Allah ada belum ada tempat. Kemudian Allah ciptakan tempat. Maka Allah tetap seperti keadaannya sejak awal. Tidak tergantung dengan tempat. Oh, itu tidak boleh ada keraguan di hati, tidak boleh ada keraguan. Nah, saya mohon maaf, Pak. Contoh yang lain misalnya, ini kisahnya Nabi Ibrahim. Sering itu ceritanya Nabi Ibrahim dipahami salah. Ya, sering dipahami salah, Pak. Kan di Al-Quran itu diceritakan terperinci bagaimana Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang, kan. Nah, terus ketika bintang itu hilang, kemudian beliau mengatakan bahwa la uhibbul afilin, saya tidak suka yang tenggelam begini, terbenam. Kemudian dia lihat lagi bulan, dia lihat matahari. Sering dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim pada awalnya ya menyangka bahwa bintang itu adalah Tuhan, tapi setelah hilang, bukan ini Tuhan. Kemudian beliau melihat lagi bulan, kemudian mengatakan lagi, ini Tuhan. Tapi setelah hilang beliau mengatakan lagi, ini bukan Tuhan. Lihat matahari, inilah Tuhan. Tidak. Itu salah faham terhadap Nabi Ibrahim kalau seperti itu. Berarti kita menganggap Nabi Ibrahim pernah mengalami syak, keraguan tentang Tuhan. Nabi-nabi itu tidak pernah mengalami keraguan tentang Tuhan.
Jadi yang dicerita di sini adalah penolakan Nabi Ibrahim terhadap akidah kaumnya. Bukan akidahnya Nabi Ibrahim, keyakinannya, tapi Nabi Ibrahim menolak akidah kaumnya. Jadi Nabi Ibrahim itu berhadapan dengan kaumnya. Nih, Nabi Ibrahim berhadapan. Nah, terus ketika ada bintang, Nabi Ibrahim bertanya kepada mereka, ini yang akan saya jadikan sebagai Tuhan, seperti keyakinan kalian. Jadi bukan Nabi Ibrahim mengatakan, inilah Tuhanku, tidak. Jadi Nabi Ibrahim, apa ini yang akan saya jadikan sebagai Tuhan, seperti keyakinan kalian. Nah, kemudian hilang. Dia apa ini yang saya jadikan? Nabi Ibrahim tidak pernah sedikit pun menganggap bahwa itu adalah Tuhan. Makanya di ujung kisah itu kan disebutkan, wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumihi. Itulah hujjah yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Bukan ala nafsihi, bukan untuk dirinya, tapi untuk menghadapi kaumnya. Ya, jadi mesti betul-betul akidah tentang Allah SWT itu diperbaiki, diluruskan, sehingga ibadah itu bisa mengantarkan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak baik akidah kita tentang Allah, maka susah ibadah itu mengantarkan kita kepada Allah, meskipun rajin ibadah. Ya, rajin ibadah siang dan malam. Sehingga buku-buku tasawuf itu diawali dengan tentang akidah dulu. Diawali tentang akidah. Saya baca misalnya kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, ini kitab tasawuf pertama yang paling sistematis, ditulis oleh Imam Al-Qushairi. Ar-Risalah Al-Qushairiyah, kitab tasawuf paling sistematis. Karena itu beliau dipandang sebagai ulama yang wadi, peletak dasar dari ilmu tasawuf. Masalah akidah dulu yang diluruskan di situ. Masalah akidah yang diluruskan. Ya, sehingga kalau ketika akidah sudah bagus, silakan ibadahmu itu yang akan mengantarkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya baik mohon maaf Pak. Ada beberapa orang yang berilmu tentang fikih dan sebagainya, tapi sayangnya akidahnya bermasalah. Ya, dalam kaitannya akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin rajin salat Pak, bahkan boleh jadi lebih rajin daripada kita ini. Tapi bagaimanapun rajinnya salat, rajinnya ibadah, selama akidah tentang Allah itu tidak diluruskan, ibadah itu tidak akan bisa mengantarkan kepada. Itu pernyataan dari Syekh Yusri Jabir. Ya, Syekh Yusri Jabir. Saya kira itu. Allahu a'lam bishawab.